Selamat bertemu kembali kawan-kawan pejuang desa bersama channel Pejuang Desa. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial input anggaran APBD di aplikasi Syscodes versi 207 pada tahun anggaran 2025. Pada video-video sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai tentang tata cara menginput RPJM desa sampai RKP desa. Dan pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menginput APBDes mulai dari awal, mulai dari nol, berdasarkan apa yang telah kita input di RPJM dan RKP. Karena seperti video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa ketika kita menginput APBDes tahun 2025 harus diinput terlebih dahulu RPJM dengan RKP, karena tidak akan muncul di penganggaran apabila tidak diinput di RPJM dan RKP. Sebelum kita lanjut, teman-teman silahkan subscribe dulu videonya, like, komen, dan share supaya tidak ketinggalan video-video yang akan kami upload ke depan. Baik, langsung saja teman-teman. Di aplikasi Syscodes 2025 hampir sama dengan aplikasi sebelumnya di aplikasi tahun 2024. Ya. Pertama, untuk menginput APBDes kita masuk di data entry, penganggaran, isian data anggaran. Kemudian kita input dulu pendapatannya. Karena kalau tidak diinput pendapatan desa, maka saat kita lakukan belanja nanti tidak akan bisa muncul. Tapi kalau kita hanya menginput kegiatannya saja, maka nanti diinput pendapatannya. Tapi alangkah baiknya kita input pendapatannya dulu. Ini hanya contoh saja ya. Kita klik pendapatan, terus tambah ya. Kita pilih titik 3, PAD, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain. Nah, di sini ada 3 jenis pendapatan. Jadi kita pilih pendapatan transfer. Kalau di desanya teman-teman ada PAD, silahkan pilih PAD atau pendapatan lain-lain. Nah, ini pendapatan lain-lain biasanya diinput ketika ada pengembalian yang sisa anggaran tahun sebelumnya. Yang pengembalian apakah itu berupa temuan dari inspektorat atau bagaimana, itu biasa diinput di pendapatan lain-lain. Tapi kalau memang tidak ada, kita input saja di pendapatan transfer. Kita pilih dana desa terlebih dahulu. Ya. Simpan. Kita buat rencana anggaran pendapatannya, RP-nya. Tambah. Transfer. ADD. Ya. 1 12 itu paket ya. Misalnya kita masukkan 679 juta. Ini hanya contoh saja. Nanti teman-teman sesuaikan di tempatnya, simpan. Nah, ADD kita sudah ada. Ya. Di ini kan kita pilih tadi ADD dana desa, ya. Kita tinggal tambah pendapatan transfer. Kemudian ya. Sorry, itu tadi terbalik ya. Kita pilih ini. Simpan. Ini tadi kita ubah jadi transfer DDS ya. Ini transfer ADD. Ya. Misalnya 350 juta. Sorry. 1 paket. Ini boleh juga 12 bulan, boleh 1 tahun ya paketnya. Saya hanya contohkan saja. Harga satuannya 350 juta. Ya. Simpan. Kemudian misalnya ada lanjutan. Di sini kita input transfer ADD lanjutan tahun
sebelumnya, misalnya ADD misalnya 250 juta. Ini kalau ada lanjutannya, kita input di sini ya. Ini pendapatannya sudah ada, lanjutan dengan ADD-nya. Coba kita cetak. Nah, ini pendapatannya sudah masuk. Kita masuk di penganggaran, di kegiatan dulu. Ini kegiatannya masih kosong. Untuk memunculkan kegiatan di sini, kita klik tambah, terus penyelenggaraan pemerintah desa, ya, simpan. Kemudian di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, ada lagi subbidang kegiatannya, kita tambah lagi, klik titik 3 di sini. Pertama kita input belanja siltap dan tunjangan. Nah, sekarang kita sudah masuk di RKP yang kita input di RPJM. Kita klik tambah, kita klik di sini RKP. Jadi kalau misalnya di RPJM-nya atau di RKP-nya kita tidak input penghasilan tetap, maka kita tidak akan bisa memilih di RKP. Tapi karena kita sudah input, maka langsung muncul di sini. Nah, jangan sampai bingung kenapa ada pagunya di sini 60 juta. Itu karena pada saat kita menginput di RPJM kita masukkan pagu. Ini hanya estimasi. Ini hanya perkiraan. Ya. Kemudian waktunya 12 bulan karena ini perhitungan 1 tahun. Nama pelaksana kegiatannya siapa. Kemudian volume keluarannya kita hitung. Ini volume keluarannya. Di sini kita perlu hati-hati karena ini berhubungan dengan penyerapan output nanti. Jadi kita hitung ya. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Ini kan ini penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa karena dia 1 orang. Jadi kita input di sini volume keluarannya 12 orang per bulan atau 12 OB. Kita simpan. Nah, paket kegiatannya tinggal kita tambah. Misalnya nama paket kegiatannya siltap kepala desa. Ya, nilainya ini 2.200.000 per bulan dikali 12 juta dikali 12 bulan karena perhitungannya 1 tahun anggaran. Jadi untuk menginput di sini nilainya kita input berdasarkan jumlah satuan yang dibayarkan ya. Kalau misalnya seperti ini ya, untuk ini 12 bulan nilainya karena ini siltap kepala desa 1 orang 12 bulan berarti 12 kali 2.200.000. Kalau misalnya siltapnya kepala desa 2.200.000, maka yang kita input di sini 26.400.000. Kegiatan Sokelola, target outputnya 12. Ini orang per bulan ya. Kemudian DDS-nya kita ganti menjadi ADD. Karena ini sumber siltapnya dari ADD. Di sini kita pilih ya. Kemudian lokasinya tagging. Karena ini tagging ya, kita tambah di sini nomor 99 ya. Satu paket hanya 1 tagging. Jadi kalau ini boleh kita pakai ya, boleh juga kita tambah di sini, kita cari yang lain. Tapi kalau misalnya sudah itu yang muncul, maka tinggal kita tutup. Ya, ini sudah ada ya uraian kegiatannya. Sekarang karena yang terinput baru penyelenggaraan belanja siltap, kita tambah lagi. Ini masih di bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Kita tambah. Sekarang masuk di operasional.
Nah, ini sudah ada di dalam tadi, kita batalkan saja. Tinggal kita pilih yang ini penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Kita tambah menjadi penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa. Ini hanya contoh saja ya, supaya nanti di tempatnya teman-teman menyesuaikan saja. Ini 12 bulan juga. Kemudian nama pelaksana kegiatannya, kasih Kestra. Volume keluarannya, karena ini perangkat desa di tempat saya 11 orang, jadi 11 kali 12. Berarti volume keluaran untuk ini adalah jumlah nominal yang akan dibayarkan, jumlah perangkat desa akan dibayarkan selama 1 tahun. Berarti ini 132 ya. Atau boleh kita input 11 di sini. Di sini orang per bulan. Nanti di sini kita tambah penghasilan tetap perangkat desa. Ini poin pertamanya. Nilainya ini kalau misalnya kita hitung berapa sih tetap perangkat desa kita per bulan. Ini saya hanya contohkan saja 50 juta. Ini hanya contoh. Jadi dihitung berapa penghasilannya selama 1 tahun. So, kelola target outputnya 132. Kenapa 132 target outputnya? Karena ini berbicara masalah pembayaran. Berarti 11 orang dikali 12 bulan. Nah, ini ya, kita ganti menjadi ADD. Ya, ini lokasinya kita isi. Taggingnya kita tambah ya, personal pemerintah desa atau yang ini ya, 9 lain. Itu yang kita pilih karena itu yang muncul. Kenapa ini taggingnya muncul? Karena pada saat kita menginput RPJM nanti saya akan perlihatkan kenapa taggingnya hanya 2 yang muncul ya. Sekarang ini kan penghasilan tetap perangkat desa kegiatannya. Nah, sama tadi penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa yang kita input ini baru penghasilan tetapnya atau tetapnya. Kita input lagi yang kedua, tunjangan kepala desa. Ya. Misalnya 1 juta 1 bulan tunjangannya berarti 12 juta. Kegiatan sekelola. Target outputnya 12 orang per bulan. Kita ganti menjadi ADD. Ya, kita di sini kita pilih lainnya. Lokasinya. Ini hanya contoh, ini bukan anggaran yang sebenarnya. Nanti teman-teman tinggal tambah. Teman-teman nanti tinggal sesuaikan di tempatnya. Nah, sudah ada siltap dan tunjangan kepala desa. Sekarang kita tambah juga ini ya, kegiatannya kita tambah juga ini menjadi tunjangan perangkat desa. Nilainya misalnya berapa nilai, ini saya hanya contohkan saja 45 juta. Tunjangannya mulai dari kepala dusun, kaur keuangan, sekretaris desa, dihitung semua, diakumulasikan baru diinput di sini. Target outputnya misalnya 5 orang kali 12 berarti ya, karena ini juga perhitungannya nanti sama dengan tadi perhitungan target outputnya, karena ini mengingat masalah penyerapan nanti, penyerapan outputnya. Jadi kita ini karena dia 5 orang kali 12 berarti 60
satuannya orang per bulan. Kita ganti menjadi ADD sumber dananya. Taggingnya ini kenapa muncul seperti ini? Total seluruh paket melebihi jumlah pagu kegiatan. Nah, pagu kegiatannya 170 juta, sementara nilai paketnya 500 juta, sementara pagu kegiatannya 170 juta. Kenapa bisa muncul di sini? Karena saat kita menginput paket kegiatannya, pagunya hanya ini 170 juta, ya. Nah, untuk menaikkan ini kita rubah. Misalnya ini kita kasih 200 juta. Ya, ini hanya contoh saja. Pagunya tidak boleh kurang dari tidak boleh kurang dari paket kegiatan. Jadi kita tambah tadi tunjangan perangkat desa. Nilainya misalnya 45 juta. Ini hanya estimasi saja. Nanti teman-teman sesuaikan RAB yang sebenarnya. Target outputnya 5 kali 12 berarti 60. Satuannya orang per bulan. Kita ganti menjadi ADD. Lokasi kegiatannya tagging ini saja kita pilih. Ya, sudah masuk. Sekarang penghasilan dan tunjangan ya sudah masuk. Ini seharusnya penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Kalau misalnya di tempatnya teman-teman ada lanjutan, maka ini yang diinput pertama adalah lanjutan. Tapi kalau misalnya tidak ada, normalnya seperti ini. Nah, kalau misalnya ada lanjutan, maka otomatis sebelum siltap kepala desa di anggaran pokok 2025 diinput, kita harus input dulu lanjutan penghasilan tetap kepala desa. Caranya seperti ini, sama ya. Lanjutan siltap kepala desa, misalnya berapa bulan lanjutannya, misalnya 7 bulan. Bisa kita tambah tahun sebelumnya 7 bulan. Penghasilan tetapnya 2.200.200 dikali 7 bulan. Itulah yang akan kita input juga di sini. Ya, misalnya 2.200.000 dikali 7 bulan berarti 15.400.000. Kelola target outputnya, karena ini tunjangan 7 bulan berarti 12 ya. Sorry, ini bukan lagi 12 karena ini hanya 7 bulan ya. Kita ganti menjadi ADD. Kemudian lokasinya, taggingnya tadi kita tambah lagi. Sudah ada lanjutan penghasilan tetap. Kalau misalnya ada juga tunjangan tunjangannya, maka kita input juga lanjutan tunjangan kepala desa tahun sebelumnya, misalnya
7 bulan juga. Ini hanya contoh kalau misalnya ada lanjutan, tapi ini seharusnya diinput. Lanjutan ini seharusnya diinput sebelum seletap di APBDes pokok. Misalnya 1.100.000 seperti 7 juta ya. Karena ini 7 bulan. 7 orang per bulan. Ya, bukan fisik pengenalan. Sama tadi. Nilai paket melebihi ya. Karena di pagunya hanya 60 juta berhubung karena di sini tidak ada lanjutan, maka saya hanya input di pagunya 60 juta, sementara paket yang kita input ini sekarang sudah 60.800.000. Maka untuk menyelesaikan itu, kalau misalnya ini sudah benar, ini semua di atas sudah benar, berarti yang kita harus ubah adalah pagunya ya. Ini pagu. Kita ubah menjadi misalnya 70 juta. Maka ini sudah bisa kita input ya. Kenapa 7OB? Karena tinggal 7 bulan. Ya, sama. Karena pagunya hanya 70 juta, ini seharusnya tadi 15 juta. 7 juta. Ini seharusnya tadi 7 juta karena 7 bulan. Nah, ini sudah ada lanjutan dengan penghasilan pokok. Nah, bagaimana dengan operasional? Operasional itu tinggal kita klik ini, kemudian tambah ya. Ini kan sudah ada penghasilan tetap. Nah, sekarang kita masuk penyediaan operasional. Ya, waktunya ini 12 bulan karena hitungannya 1 tahun. Volume keluarannya ini operasional 12 paket atau 12 bulan. Pagunya ini pagu kita kasih masuk sebagai estimasi anggarannya. Kalau misalnya kita anggap sudah cocok ya, ini kita simpan 55 juta, kemudian kita paketkan. Nah, sekarang di paketnya itu ini kan operasional, berarti kita input operasional pemerintah desa. Jadi kalau misalnya ada lanjutan operasional, berarti yang kita input dulu adalah lanjutannya. Misalnya tadi 7 bulan, berarti ini kan ada pagu operasional, tapi kita estimasi saja. Kita contohkan saja ini 7 ya, paket Mbak operasional pemerintah desa
sudah ada operasional. Sekarang kita tambah operasional di PBDes pokok. Misalnya 27 juta. Ini berdasarkan pagu di tempatnya masing-masing. Target outputnya 12 paket karena 12 bulan. Sumber dananya ADD. Operasional kita sudah input. Serta tunjangan juga sudah. Nah, ini contoh kalau penginputan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, operasional, penyelenggara siltap. Sekarang bagaimana kalau misalnya bidang yang lain? Ini kan baru satu bidang, sementara ada 5 bidang yang harus dikerja. Kita tinggal klik tambah, pelaksanaan pembangunan desa. Tambah lagi di pembinaan kemasyarakatan desa, simpan. Tambah lagi pemberdayaan. Kemudian kita tambah bidang terakhir, penanggulangan bencana. Nah, ini sudah ada semua dalam, tinggal kita isi. Misalnya pelaksanaan pembangunan desa, kita contohkan bidang pendidikan. Ya, simpan. Ya, kita buatkan kegiatannya. Tambah di RKP. Yang saya input di RKP baru 2, yaitu penyelenggaraan PAUD dengan dukungan penyelenggaraan PAUD. Belum ada kegiatan lain yang saya input. Ini akan muncul semua turun ketika kita input di RPJM seperti ini, ya. Saya akan perlihatkan bagaimana ini kalau tidak diinput di RPJM maka tidak akan muncul di RKP, ya. Bidang pendidikan ini, ya. Kenapa ini tidak muncul? Karena kegiatannya belum ada, dana indikatifnya atau RKP-nya belum ada. Jadi karena yang saya input yang baru ada dana indikatifnya baru ini 2, maka baru 2 juga yang muncul di bidang penganggaran. Kalau misalnya ini saya input RKP-nya ini penyuluhan dan pendidikan bagi masyarakat, seperti ini, ya. Saya contohkan supaya bisa muncul. Misalnya di tahun keempat saya input ini RKP ini. Mei 12 bulan kasih kesejahteraan, sumber dananya ADD, biayanya inilah. Kalau kita input di sini, ini pagunya. Misalnya 75 juta. Waktunya 2025 dari 1 Januari 2025 sampai 31 Desember. Sifatnya sokelola, simpan. Nah, kita coba lihat di penganggaran, kegiatan, bidang pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, tambah. Nah, ini sudah 3 yang muncul. Tadi baru hanya 2, tapi karena kita sudah input lagi 1, maka muncul ini di bawah. Itulah sebabnya saya bilang sebelumnya di video sebelumnya bahwa apabila tidak diinput di RKP, maka tidak akan muncul di penganggaran. Jadi jangan heran teman-teman apabila ingin menginput penganggaran, ya, seperti ini. Ingin menginput penganggaran tapi tidak muncul di saat kita mau menginput kegiatannya, karena berarti di RPJM-nya belum diinput, ya. Seperti ini, baru 2 yang muncul karena baru 2 yang diinput di RKP. Kalau misalnya kita tambah, ya coba kita lihat, ini kan ada 2. Tapi kalau misalnya kita tambah di RPJM bidang kesehatan, ini kan sudah ada 3 turun, tapi baru 2 yang muncul tadi karena
baru 2 yang kita input RKP-nya. Nah, kalau misalnya kita input 3 RKP, maka akan muncul semua, ya. Sebentar saya contohkan, saya buka lagi satu supaya bisa di paralel. Nah, di kegiatan, misalnya ini bidang kesehatan, kita tambah, di RKP-nya baru 2, ya. Ini 2, kita lihat lagi nanti. Saya akan input lagi nih 1. Saya ubah dulu di sini. Di tahun ke-7 dan tahun ke-8 saya simpan. Input RKP-nya di sini. Misalnya kita langsung saja tahun ke-4 dulu. Ya. Sumber dana ADD biayanya misalnya 25 juta. Ini hanya contoh, waktunya 2025. Nah, coba kita lihat di ini kan baru 2. Saya tutup dulu, ya. Baru saya buka kembali. Ya, sekarang sudah 3. Sudah ada di dalam ini, kita baru-baru input di RKP. Barulah bisa kita anggarkan. Kalau misalnya belum ada di penganggaran di RKP, maka tidak bisa dianggarkan. Seperti ini tadi, sub bidang pendidikan. Tambah. Ini dulu kita pilih, ya saya akan contohkan input. Ini 12 bulan. Nama pelaksana kegiatannya siapa? Ini saya kasih extra. Volume keluarannya misalnya ini kita lihat ini penganggaran PAUD, misalnya guru PAUD-nya berapa, atau guru sekolah minggu atau guru madrasahnya berapa, guru ngajinya berapa, dikali 12 bulan. Misalnya karena di sini ada yang saya pakai di sini 5 orang, karena dia 12 bulan berarti 60 orang per bulan. OB pagunya 45 juta, simpan. Paket kegiatannya misalnya insentif guru PAUD. Ini hanya contoh, nilainya misalnya 2.400.000. Kalau kegiatannya Sokelola, target outputnya saya anggap bahwa guru PAUD ini ada 2 orang, ya. Berarti dia target outputnya 2 kali 12 berarti 24. Ya, ini belum muncul. Nah, kenapa dia belum muncul paketnya? Karena ini satuannya. Kenapa satuannya tidak muncul? Karena berhubung pada saat kita menginput di RKP. Jadi saat menginput di RKP, ketika kita input satuannya maka akan muncul. Coba kita pilih di sini. Ini satuannya tidak akan muncul karena di RKP tadi kita tidak input. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, saya rasa cukup sekian yang saya bisa bagikan pada saat ini. Bagi teman-teman yang kurang paham atau kurang mengerti, silakan chat di komen, tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang sudah terbiasa dan sudah mengerti, silakan kasih saran, kritik untuk berkembangnya channel ini. Jangan lupa, kembali lagi saya ingatkan bagi teman-teman, jangan lupa like, subscribe, kemudian komen, share sebanyak-banyaknya untuk mendukung kami pada video-video selanjutnya.